Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Iketut Wirte selaku fasilitator dan Bapak Imade Tantrel selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya Iwayan Megayana, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar, akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Bapak Agung Andanda Kusuma. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 6 Tegalalang. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pertama dari kegiatan supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak Wayan. Bagaimana nih kabar Pak Agung hari ini? Astungkara untuk hari ini sehat Bapak. Untuk Bapak bagaimana kabar? Astungkara juga sama sehat-sehat ya Pak Agung ya. Nah, di sini Pak Agung mohon menyita waktunya Pak Agung sebentar di sini. Namun sebelumnya, apakah Pak Agung lagi sibuk sekarang? Untuk hari ini kebetulan saya tidak ada jam. Ada yang bisa saya bantu. Begini sebenarnya Pak Agung, seperti apa yang sudah kita bicarakan kemarin, kita sudah sepakati kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan terutama kompetensi Pak Agung sebagai seorang pendidik. Di samping itu juga untuk mengetahui seberapa jauh sih kesiapan Pak Agung, terutamanya dalam mendesain pembelajaran yang nantinya akan digunakan pada supervisi akademik. Nah, di sini kita ngobrol santai manten. Kemudian apa sih yang ingin Pak Agung dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Seperti yang Bapak bilang tadi, yang ingin saya harapkan atau saya berharap adalah mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam mengembangkan pendidikan atau pembelajaran di kelas seperti itu, dan menyesuaikan pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh murid atau siswa, dan seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan, seperti pembelajaran yang nyaman atau bagaimana. Berarti meningkatkan potensi sehingga pembelajaran itu bisa membuat murid nyaman, seperti senang nih, seperti ini nih Pak Agung nih. Nah, kemudian dalam kegiatan observasi nanti Pak Agung, kelas berapa nanti yang akan Pak Agung ajar? Kebetulan saya mengajar di kelas 6. Kelas 6. Ya, kelas 6. Kemudian pelajaran apa Pak? Ya, materi yang akan saya ajarkan yaitu mengenai sistem rangka pada manusia. Berarti pelajaran IPAS, materinya tentang sistem rangka manusia. Baik. Nah, kemudian apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Pak Agung capai nanti dalam kegiatan pembelajaran itu? Tujuannya pada FPP yang saya buat nanti, di sana tujuan pembelajarannya yang pertama melalui berbagai aktivitas dalam pembelajaran, siswa mampu menjelaskan fungsi rangka pada manusia dengan benar. Yang kedua, melalui berbagai aktivitas dalam pembelajaran, siswa dapat menyebutkan nama-nama tulang dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan berpasangan, siswa dapat membuat model rangka manusia dengan benar. Berarti nanti dalam tujuan pembelajarannya itu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Pak Agung capai. 3 tujuan ya. Yang pertama tadi ada berbagai aktivitas ya, sehingga bisa menjelaskan fungsi rangka itu. Kemudian juga ada menyebutkan nama-nama tulang ya. Nama-nama tulang dengan benar. Kemudian terkait berikutnya area pengembangan ini Pak Agung. Nah, area pengembangannya seperti apa nih yang akan Pak Agung
kembangkan dalam pembelajaran nanti? Area yang ingin saya kembangkan yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, dan juga penerapan budaya positif, seperti itu. Berarti ada pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, ada juga budaya positif. Nah, secara spesifik nih Pak Agung ya, secara spesifik area mana nih yang ingin Pak Agung kembangkan lebih detailnya? Kalau untuk area yang detailnya yang ingin dikembangkan, pastinya pembelajaran berdiferensiasi yaitu pada proses pembelajaran. Dan kemudian KSE yaitu kesadaran diri dan manajemen serta kesadaran sosial. Dan yang terakhir budaya positif, di mana di sana mencantumkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Oh, berarti spesifiknya yaitu dalam diferensiasi, yaitu diferensiasi proses. Kemudian KSE-nya 3 KSE tadi ya. Kemudian untuk budaya positifnya ada keyakinan kelas. Keren sekali nih. Kemudian rencana pembelajarannya terkait strategi nih Pak Agung ya. Rencana pembelajarannya dalam penerapannya itu seperti apa nantinya akan Pak Agung melakukan? Rencananya yaitu menggunakan metode yang pertama pastinya tanya jawab, karena di sana untuk menarik minat siswa untuk mengetahui apakah mereka senang dalam pembelajaran atau bagaimana. Yang kedua itu ada demonstrasi, memperagakan, serta presentasi, dan saya juga mengajak siswa melakukan teknik stop. Stop untuk memfokuskan siswa dan seperti mendengarkan musik untuk menenangkan fokus ya. Dan di sana juga saya akan menampilkan video tentang rangka manusia. Dan di sana juga saya akan membagi kelompok untuk siswa itu berdasarkan minatnya. Mungkin ada yang minatnya seperti menggunakan media gambar, ada rangka asli seperti itu, dan ada TTS nanti untuk TTS seperti itu ya Pak. Dan untuk produknya kemungkinan nanti anak-anak atau siswa bisa membuat produk seperti membuat wayang langka. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh, berarti berbagai macam aktivitas yang kan ada metodenya tadi saya dengar ada metode tanya jawab, kemudian ada juga penugasan tadi saya. Kemudian dalam aktivitas juga nanti berbagai media Pak Agung ya. Seperti tadi saya dengar juga ada Pak Agung menggunakan wayang rangka seperti itu ya. Nah, saya tertarik ini dengan media yang tadi Pak Agung sudah sampaikan. Medianya itu secara detailnya seperti apa saja nanti medianya dalam pembelajaran? Ada yang pertama seperti video pembelajaran tentang rangka manusia. Di sana di video itu menayangkan jenis-jenis rangka yang ada pada manusia, dan siswa mungkin dapat lebih paham yang mana yang disebut rangka atas, rangka adan, dan rangka anggota berat seperti itu. Dan ada nanti juga seperti gambar. Di gambar itu siswa dapat menyocokkan apakah ini gambarnya sesuai dengan dan disebutkan nanti. Dan di TTS tadi kan dari TTS itu ada titik-titik silangnya itu. Nanti siswa kita ajak untuk menentukan. Ini misalkan kita kasih gambar atau pola, nanti kita suruh siswa untuk menunjukkan bahwa benar ini gambarnya ini. Wah, menarik sekali persiapan yang matang dari Pak Agung ya, dari gambar, menjodohkan, mencocokkan ya siswa ya. Kemudian ada TTS juga gamenya berarti gitu ya. Nah, kemudian kapan nih Pak Agung akan menerapkan atau mengeksekusi nih untuk penerapannya, kapan yang akan dilakukan? Waktunya nanti pada hari Kamis jam pertama dan kedua. Hari Kamis jam pertama dan kedua. Hari Kamis jam pertama dan jam kedua. Nah, nanti Pak Agung saya akan membersamai datang ke kelasnya Pak Agung, yaitu jam pertama dan kedua hari Kamis. Nanti saya akan mencatat di sana nih Pak Agung nih, mencatat hal-hal terkait ya itu pembelajaran yang
Pak Agung lakukan atau laksanakan. Nah, setelah nanti saya mencatat, kita akan bertemu kembali nih Pak Agung ya. Nanti kita akan bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi, di mana pada kegiatan pasca observasi itu nanti kita akan sama seperti ini melakukan percakapan dan juga didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Nah, mungkin itu Pak Agung. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini nih Pak Agung, selama beberapa menit ini, hal-hal apa saja nih yang sudah Pak Agung dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang pastinya itu untuk saya sendiri ya, sebagai seorang guru, pasti tentang mengenai potensi diri saya sebagai seorang pendidik itu seperti apa, dan ada tadi juga tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa dan bagaimana, serta ada KSE tadi, yaitu tentang kompetensi sosial emosional dan teknik stop, dan serta namanya itu yang tentang keyakinan kelas seperti itu. Nah, baik Pak Agung, nih tak terasa nih obrolan kita ya, saya jadi penasaran nih seperti apa kegiatan pembelajaran yang Pak Agung lakukan. Nanti kita akan bertemu kembali Pak Agung pada kegiatan observasi. Nah, untuk obrolan kita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung sudah menyediakan waktu nih untuk percakapan kita pada hari ini. Ya, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena sudah bisa membantu sebisanya. Amin. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Demikian percakapan saya bersama rekan sejawat pada hari ini, terutamanya pada tahap pra-observasi. Selanjutnya kita akan laksanakan tahap observasi dan pasca observasi di hari berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa? Mengadi. Silakan Mengadi. Sakit. Wah, sakit apa? Kepala. Ya, sakit kepala. Kemarin sakit apa? Iya. Untuk hari ini, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ini coba rapikan dulu tempat duduk. Duduknya rapikan dulu. Semua perlengkapan belajarnya mohon dirapikan dulu, ya. Agar pembelajarannya menjadi lebih efektif dan nyaman. Oke. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, bagaimana perasaan anak-anak semua? Senang. Yakin senang? Yakin. Ada yang merasa sedih? Tidak. Yakin tidak ada yang sedih? Yakin. Nah, oke. Hari ini semuanya merasa senang, ya? Nah, untuk sekarang, setelahnya semua sudah merasa senang, ya? Sudah merasa senang, berarti untuk memulai pembelajaran kita tidak merasa tertekan, ya? Berarti hari ini pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Senang. Kalau senang bagaimana? Coba senyum. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyi dulu ya, untuk menyemangati diri, ya, menyanyi tentang siapa yang tahu lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Ya, mari bernyanyi bersama-sama, ya. Siapa yang mau memimpin? Sama ya, nah, coba pimpin teman-teman untuk menyanyi lagu Kepala Pundak Lutut. Ya, di sini ya, yang lain ikuti, ya. Tadi minta berdiri kemana apa duduk? Ya, berdiri aja, anak-anak yang lain berdiri, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun
Tadi kan pada nyanyian tersebut bagian tubuh mana saja yang dibahas? Kepala. Kepala lagi. Yang lain? Lagi? Itu merupakan bagian-bagian dari rangka tubuh atau bagian-bagian tubuhnya. Karena hari ini kita akan membahas tentang rangka tubuh manusia. Yang pertama itu ada rangka, nanti pada lagu itu ada rangka kepala, ya, yang di atas ini rangka kepala, di ada rangka badan dan rangka anggota gerak. Sebelumnya kita kan sudah memiliki kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelasnya siapa yang masih ingat? Nah, gimana kesepakatan kelas kita? Nah, coba nama? Nah, disiplin dalam belajar, ya. Tujuan pembelajaran di sini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu melalui pembelajaran kita mampu menjelaskan fungsi rangka, ya. Fungsi rangka pada manusia itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menyebutkan nama-nama tulang yang ada pada manusia. Yang ketiga, kita akan mempelajari dan membuat model rangka manusia dengan benar. Ya, itu yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengenal bagian-bagian rangka manusia. Yang kedua, menyebutkan nama-nama tulang yang ada pada rangka manusia. Dan yang ketiga, membuat rangka manusia atau model rangka manusia. Oke, sudah paham? Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Sudah sekarang relax, ya. Bagaimana perasaannya? Kita perhatikan perekaan tadi, ya, mendengar musik yang tadi ditayangkan, ya. Bagaimana perasaannya anak-anak? Nah, ya, merasa lebih relax, ya, lebih tenang dalam melakukan pembelajaran, ya. Sekarang tarik nafas dari sini, ya. Silakan simak dulu video yang Bapak tayangkan untuk materi nanti, ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang nafas. Sekarang simak dulu video yang Bapak tayangkan, ya. Ia terdiri dari rangka-rangka Hai adik-adik, bersama KBI, pada video kali ini kita akan belajar mengenai rangka manusia. Namun sebelum belajar, menurut adik-adik, tubuh kita tersusun dari tulang-tulang tidak? Apa yang masih ingat? Apa saja yang dibahas tadi pada video tersebut? Di mana manusia memiliki berapa rangka yang ditayangkan dalam video yang bisa angkat tangannya? Pak, ya Nadia, coba ada berapa rangka yang dimiliki oleh manusia pada video yang Bapak tayangkan tadi? 3. Ya, benar apa salah yang lain? Ya, kita sebutkan ketiga rangka tersebut. Ya, Rama. Rangka kepala, berarti rangka badan. Kurang tepat, ya. Coba Ira. Kepala lagi, badan. Ya, rangka anggota gerak yang lain. Sekarang Bapak akan bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat dan kebiasaan anak-anak belajar. Oke. Sekarang silakan cari kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak sudah ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja berdasarkan minat dan kebiasaan anak-anak belajar. Nih, dari kelompok barat dulu, ya. Ini kan berdasarkan gambar, ya. Tetapi walaupun LK-nya berbeda, tapi tujuannya tetap sama, ya, yaitu tentang mengenal atau mengenai rangka manusia. Ya, yang ini tentang gambar, ya.
pada saat mengerjakan tetap ingat kesepakatan ya, kesepakatan kelasnya, dan saling menghargai sesama ya, sesama anggota kelompok. Ada apa namanya? Kan tadi di video sudah ada. Langsung ada yang dibuka nih kita itu di sini langsung ya. Yang lain ikut juga membantu ya, jangan bengong ya. Bantu temannya dalam mengerjakan. Sekarang ini Bapak acak dulu ya kartunya. Nanti ambil satu-satu ya. Nanti di bagian mana yang didapat itu diisi dulu. Nanti ceritakan kepada temannya ya apa yang didapat. Coba ambil satu-satu dulu kartunya. Nah, diisi dulu ya bagian-bagian yang kosong itu gambarnya. Misalkan yang itu gambar apa. Nanti kalau sudah ceritakan ke temannya atau saling tukar pikiran. Di sini Bapak bagikan TTS karena Bapak tahu anak-anak senang bermain sambil belajar ya, atau belajar bermain. Nah, sekarang apakah ada kesusahan yang dialami? Ada atau tidak? Coba yang nomor berapa yang tidak? Nomor 1 ya, kita dari tulang titik-titik ada pada bagian bawah perut. Nah, jawabannya yang di bawah perut. Di bawah perut tulang apa? Tadi Agus, kenapa Agus? Hidungnya yang dipegang. Mana itu tulang dahi? Ini ya tulang dahi ya. Yang kedua itu tulang hidung. Nah, benar itu tulang hidung? Benar. Yang tulang leher, yang keempat itu tulang leher. Nah, baik, silakan yang lain. Apakah juga ada yang mempunyai pendapat berbeda? Nah, ya, ini berarti sudah benar ya. Sekarang beri tepuk tangan untuk pada lamanya juga sama ya, bagian-bagian tulang pada rangka badan juga ada yang sama tulang rusuk ya. Di sana di kartunya Dimas ada tulang rusuk. Ya. Sekarang selanjutnya tulang rangka anggota gerak atas ya, rangka anggota gerak atas. Siapa dapat rangka anggota gerak atas? Ya, silakan buka. Tulang atas. Tulang pipi ya, tulang pipi. Lanjut. Tulang pipi adalah tulang yang berbentuk panjang dan pipi serta memiliki ujung itu menempel pada tulang dada. Lanjut. Terus. Tulang ini dikatakan sebagai tulang penghubungan antara atas dan penggalangan tangan. Tulang pasca ya, tulang pasca. Nah, dari semua kegiatan tadi yang sudah masing-masing kelompok lakukan ya, ada yang tadi dapat gambar, ada yang kartu, dan ada kegiatan tulang ya. Semuanya sudah melakukan kegiatan berdiskusi ya, sudah saling menghargai pendapatnya, sudah saling membantu, dan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati ya. Sekarang kita akan membuat produk ya, produknya itu berupa wayang rangka ya, wayang rangka. Wayang rangka itu hampir sama seperti yang Bapak tayangkan tadi seperti di video itu, tentang rangka-rangka manusia, yaitu mulai dari kepala, badan, dan anggota gerak ya. Sekarang untuk semua anak akan membuat rangka ya, wayang rangka. Silakan ambil perlengkapan yang sudah Bapak suruh. Main yuk, pasal yuk. Gini. Ini ada kuota. Ini ada Sudah semua selesai untuk membuat produk wayangnya ya, wayang rangka. Sekarang perwakilan dari pasangannya coba maju ke depan sambil membawa hasil karyanya. Nih, coba ke depan, siapapun boleh ya.
sekarang gerakan ya. Dan tahu yang mana gerakan ya. Kayak memainkan wayang. Ya. Gerakan semuanya. Mau dia bergerak? Mau. Nah, berarti sekarang coba kita bergerak ya. Sekarang anak yang lain coba perhatikan. Nah, yang ini ya pada wayang ini, yang ini namanya apa? Rangkap kepala. Ya, rangkap kepala. Yang di sini terdapat ada tulang dahi, tulang leher. Ya, ini untuk rangkap. Ingat, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Coba angkat tangan. Ya, Agus coba. Rangka manusia. Rangka manusia. Ya, rangka manusia. Coba tepuk tangan dulu Pak Agus. Rangka manusia itu tadi ada berapa? Ada 3 apa 2? 3. Coba siapa yang bisa menyebutkan ketiga rangka tersebut? Coba angkat tangan. Dimas ingin menjawab. Rangka kepala, rangka badan, rangka gerak. Ya, rangka kepala memiliki soal ya untuk mengingat kembali, dan apakah anak-anak sudah paham mengenai pembelajaran hari ini? Ya. Di sini Bapak memberikan evaluasi ya untuk mengukur seberapa paham kalian tentang pembelajaran hari ini. Ya. Ini dikerjakan selama 2 menit. Ya. Baik anak-anak, untuk hari ini ya pembelajarannya sudah bagus ya, kegiatan belajarnya sudah bagus, dan Bapak ingatkan lagi agar lebih giat belajar lagi di rumah, agar motivasi dan minat belajarnya ditingkatkan, agar nanti bisa menjawab soal dengan benar. Tadi ini kita cukupkan, dan sekarang Bapak ingin nanya lagi, bagaimana perasaannya saat mengatakan senang karena bisa mengetahui apa? Rangka dan tulang yang menyusun rangka badan pada manusia. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk pembelajaran minggu depan kita mempelajari tentang sendi ya, sendi yang ada pada tubuh manusia. Pembelajaran ini kita cukupkan. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Berdiri semua. Aturang Namo Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Yan. Bagaimana nih kabar Pak Agus hari ini? Ya, untuk hari ini baik Pak Yan. Untuk Bapak bagaimana? Ya, sebenarnya juga kabar yang baik Pak Agung ya. Nah, Pak Agung pada hari ini Pak Agung sibuk mana nih? Untuk hari ini kebetulan saya tidak ada jam, karena tidak sibuk. Baik Pak Agung ya. Nah, seperti apa yang sudah sampaikan waktu ini, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Pak Agung, di mana sebelumnya Pak Agung juga sudah melakukan kegiatan pra observasi, kemudian kemarin juga Pak Agung sudah melakukan kegiatan observasi berupa praktek mengajar di kelas. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan pasca observasi yang juga dihadiri oleh Bapak pengajar praktik. Dan Pak Agung, kita ngobrol santai dengan Pak Agung. Nah, untuk kegiatan kita hari ini nih Pak Agung, percakapan kita pada hari ini apa nih yang Pak Agung harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Untuk hal yang saya harapkan itu mengenai kan waktu observasi itu kendala-kendala yang saya alami, ada saat mengkondisikan siswa dan teknik stop yang baru paham teknik stop itu seperti apa, dan saya juga baru pertama kali menggunakan teknik stop itu dan masih memerlukan bantuan dari YouTube, dan tentang KSE juga, di mana KSE itu juga saya baru tahu apa itu KSE semenjak dapat observasi. Jadi terkait dengan kendala pembelajaran yang Pak Agung lakukan seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana nih perasaan Pak Agung setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Nah, perasaan saya setelah melakukan observasi nah sedikit lebih lega ya. Karena dulu itu sebelum ada kegiatan observasi saya masih berpikir bagaimana
akan nanti jalannya seperti apa. Jadi semoga dan dulu ya. Dulu. Nih, kemudian dari rencana nih pembelajaran yang sudah Pak Agung buat sebelumnya, kemudian Pak Agung terapkan. Nah, bagaimana nih rencana pembelajaran yang Pak Agung terapkan waktu ini? Apakah sudah sesuai dengan penerapannya? Untuk rencananya Astung Karo sesuai dengan yang buat pada model tuturnya juga seperti itu, tapi masih ada beberapa kekurangan yang seperti yang bilang tadi itu tadi ASE, teknik stop, dan ada kondisi yang siswa yang pada saat melakukan kerja kelompok masih kurang. Berarti dalam pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan rencana modul aja, namun ada kendala beberapa dia. Nah, kemudian kemarin kan Pak Agung ada 3 tujuan pembelajaran Pak Agung ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Agung rancang ini, apakah sudah tercapai dalam proses pembelajaran? Dari tujuan yang ketiga itu Astung Karo semuanya sudah tercapai, di mana pada tujuan tersebut siswa sudah dapat mengidentifikasi organ-organ gerak pada manusia dan menentukan fungsi-fungsinya, serta di akhir itu rentan ada proyeknya, mereka sudah bisa membuat proyek yaitu wayang. Berarti sudah tercapai nih Pak, ada 3 tujuan pembelajaran itu dari yang Pak Agung sampaikan, yaitu menyebutkan fungsi dari rangka itu. Nah, kemudian apa nih sebagai acuan penguat ini, indikator apanya nih yang bisa Pak Agung sampaikan bahwa 3 tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Nah, indikatornya seperti apa? Pada saat evaluasi pada akhir itu, nah, untuk anak-anak semua sudah mendapat nilai yang bagus, sesuai dengan target yang diinginkan, dan anak-anak juga sudah paham seperti itu. Berarti dari target yang Pak Agung inginkan, kemudian nilainya juga sudah memuaskan. Nah, kemudian apa nih kelebihan dari proses pembelajaran yang Pak Agung sudah lakukan itu? Apa sih hal-hal yang menurut Pak Agung menjadi kelebihan dari proses pembelajaran itu? Kelebihannya yang merasakan nih, anak-anak lebih cepat memahami materi, karena silakan bagi mereka menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan gaya mereka belajar. Dari sana kita bisa melihat seperti apa cara mereka belajar yang lebih cepat, karena mereka sesuai minatnya, tapi mereka akan lebih cepat memahami materi yang diberikan. Pak Agung sudah mengelompokkan murid sesuai dengan minatnya, itu jadi kelebihannya nih. Dan penggunaan medianya juga sudah sesuai dengan minat. Nah, kemudian Pak Agung nih, dari kegiatan kemarin tentunya ada hal-hal yang menurut Pak Agung belum bisa nih Pak Agung jalankan sekarang. Tadi kan hal-hal yang mungkin sudah baik Pak Agung lakukan. Nah, dalam kegiatan kemarin itu mungkin ada hal-hal nih yang belum bisa Pak Agung jalankan secara maksimal dalam proses pembelajaran itu. Sesuai yang saya rasakan waktu observasi itu, ya, kendalanya lumayan gitu. Karena kita baru menggunakan model ajar nanti, karena dulu kan FPP kan 13 mungkin yang boleh kurikulum mereka, dan kita yang uning nanti itu tentang teknik stop, KSE, dan bagaimana caranya mengkondisikan siswa agar saat kerja kelompok mereka saling menghargai pendapat temannya. Berarti ada beberapa kendala ya, terutama teknik stop yang tadi Pak Agung sampaikan, kemudian ada KSE, kemudian ada mengkondisikan siswa, budaya positifnya Pak Agung ya. Nah, itu yang sudah Pak Agung sampaikan. Nah, sekarang izinkan yang Pak Agung ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya selama kegiatan observasi tersebut. Nah, apa yang Pak Agung sampaikan itu tidak jauh berbeda dengan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan Pak Agung ya. Artinya hampir senada lah apa yang Pak Agung sampaikan itu. Nah, di sini dari pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Agung kembangkan itu sudah dilakukan, dan saya juga melihatnya sudah efektif, di mana anak-anak itu sangat antusias belajar.
berupa gambar Pak Agung itu ya, ada juga berupa kartu, kemudian ada berupa game teka-teki silang. Kemudian dari penerapan KSE yang Pak Agung sudah lakukan, juga itu sudah Pak Agung lakukan dan juga sangat efektif Pak Agung, dimana pada awal Pak Agung sudah berusaha yaitu memutar siswa supaya fokus dengan teknik stop, menanya perasaan siswa ya. Kemudian juga pada budaya positif Pak Agung sudah senantiasa itu menyampaikan bagaimana siswa itu berperilaku sesuai dengan keyakinan. Nah, jadi dapat yang dilihat berarti proses pembelajaran yang sudah Pak Agung lakukan sudah efektif. Nah, itu Pak Agung hasil pengamatan yang lakukan. Nah, kemudian untuk ke depan lagi Pak Agung ya, untuk ke depan area pengembangan apa lagi nih yang ingin Pak Agung kembangkan dalam proses pembelajaran? Ya, seperti ini kok kendala yang dia alami kok akan dia tingkatkan lagi agar pembelajaran menjadi lebih maksimal. Yang juga mohon bantuan yang laku senior dan karena lebih dahulu lah ampun dapat melakukan atau mengaplikasikan itu motivasi pertama mereka agar dia sebagai junior atau yang awam itu ingin bagaimana sih alur pembelajaran yang baik. Nah, berarti Pak Agung akan mengembangkan kendala-kendala yang bisa jadi kekurangan ya. Nah, kemudian strategi yang seperti apa nih yang akan Pak Agung lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Strateginya terutama itu mencari referensi. Kan ada IKN di sana saya ikut dan mencari materi atau bagaimana teknik mengajar yang baik serta ikut KKG seperti yang dan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat kepala sekolah, guru-guru dan bila perlu juga masyarakat. Berarti berbagai strategi yang Pak Agung lakukan yang mulai dari KKG, kemudian ada kolaborasi dari dengan guru-guru, kemudian dukungan dari siapa saja nih yang Pak Agung harapkan agar ke depan itu proses pembelajaran yang Pak Agung lakukan bisa lebih baik lagi. Dukungannya yang pasti dari semua pihak karena saya tidak bisa sendiri, pasti semua pihak perlu terlibat agar pembelajaran maupun kegiatan apa yang dilakukan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Jadi dukungan berbagai pihak. Ya, kapan nih Pak Agung akan mulai mencoba untuk memperbaiki ini? Kapan? Astung Karo kalau bisa secepatnya mungkin minggu depan mungkin minggu depan Astung Karo bisa dan hasilnya lebih baik dari waktu observasi. Ya, saya penasaran nih Pak Agung ya terkait apa yang Pak Agung lakukan perbaikan itu. Nah, kemudian kita review nih sebentar nih Pak Agung ya. Kita review pembicaraan kita dari awal tadi, mungkin dari juga kegiatan pra observasi dan juga pasca observasi untuk supervisi akademi ini. Apa nih hal-hal yang atau Bapak Agung bisa simpulkan dari kegiatan kita pada hari ini, juga percakapan kita pada hari ini? Untuk kegiatan yang dapat saya simpulkan yaitu yang tahu apa saja kelemahan dan kekurangan dalam melakukan proses pembelajaran dan yang juga paham persiapan untuk teknik stop. Mungkin nanti pada saat pelaksanaan itu bisa lebih baik dari waktu Niki untuk observasi dan sebenarnya masih banyak kendala. Kemungkinan kelas tungkaro nanti pada saat melakukan proses pembelajaran itu lebih maksimal lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan bantuan dari teman-teman juga nanti mungkin bisa membantu kegiatan seperti apa nanti. Ya, baik ya Pak Agung ya, tidak terasa nih kita obrolan kita sangat asik ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Agung dapatkan itu bisa ke depan lebih baik lagi Pak Agung. Nah, yang berterima kasih nih Pak Agung atas percakapan kita pada hari ini, yang juga merasa penasaran ini ke depan seperti apa. Nah, sekarang silakan Pak Agung lanjutkan kegiatannya nih. Terima kasih Pak Agung. Semua Pak.